Shalom pemuda-pemudi. Shalom. Gimana teman-teman yang ada di rumah kabarnya? Aku percaya mungkin karena sudah lama ya teman-teman udah mulai merasa bosan. Tapi aku juga percaya ketika harinya tiba saat kita ibadah untuk menyembah dan muliakan Tuhan. Teman-teman boleh bangkit kembali spirit untuk memuji dan muliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, aku akan pimpin dalam doa. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Bapak. Kau boleh kumpulkan kami Bapak, walaupun mungkin kami berada di tempat kami masing-masing, di mana tempat ini Bapak. Kau boleh berkati Bapak supaya dapat menjadi sekondisional mungkin Bapak, agar kami dapat nyaman untuk menyembah dan memuliakan-Mu Bapak. Berkati Bapak ibadah ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah Kau yang terus bimbing dan sertai kami Bapak. Dan biarlah Bapak apa yang kami akan dengarkan hari ini, apa yang kami akan nyanyikan hari ini Bapak boleh memberkati hati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, aku percaya teman-teman bahwa hari ini saat kita ibadah, kita hanya punya satu alasan, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, Hati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Yes. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu,
Oke teman-teman, kini tiba waktunya saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, saat kita ibadah, saat kita mempersiapkan diri untuk hari ini, aku percaya ada satu tujuan kita, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku Bapa menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Yes Bapa, biar ku menjadi ciptaan baru. Kami menyerahkan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami bisa datang di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu, biarlah kami sepenuh hati sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami segala kecukupan. Kami tahu itu semua hanya anugerah dari Tuhan. Karena itu biarlah saat ini dalam waktu yang singkat ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tenangkan hati pikiran kami. Supaya kami bisa mendengar dengan baik dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita hari ini bisa bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan walaupun secara online, tapi kita bersyukur ada berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu tema yaitu Hidden Gems atau permata yang tersembunyi. Nah, saudara, saya akan mulai dengan satu cerita dongeng. Nah, suatu kali si ayam mengeluh pada sapi tentang ketidakadilan hidup dan siapa yang terhebat. Saudara, rupanya ayam itu kecewa karena wajahnya itu tidak sebanyak wajah sapi yang dipampang di etalase supermarket, toko, atau warung. Saudara coba bayangkan ya, teman-teman bayangkan setiap produk yang berasal dari sapi pasti ada gambar sapinya. Nah, contohnya ada susu sapi, ada gambar sapinya. Atau kita lihat ada daging sapi kalengan, ada juga gambar sapinya. Sementara ayam berkata, nasibku beda. Tidak setiap produk dari ayam itu ditempelin gambar wajah ayam. Nah, coba pikirkan, telur, tidak ada telur yang ditempelin gambar ayam ya. Bahkan yang jelas-jelas jual ayam goreng ya. Yang dijual di mana? Yang KFC ya. Saudara, teman-teman tahu foto apa yang dipajang? Foto si kakek tua yang jenggotan. Nah, padahal di situ jelas terlihat ada ayamnya ya. Makanya dia katakan, coba lihat, adil enggak kayak gitu? Lebih parah lagi, tahu enggak? Waktu ceprok telur goreng yang ada matanya, orang namainnya apa? Telur mata sapi, ya kan? Bukan telur mata ayam. Padahal apa sih bedanya? Bentuk mataku dengan mata sapi pun relatif sama, cuma beda ukuran. Nah, saudara, setelah itu sapi tersenyum dan berkata, ya itu tergantung nasib dan jasanya kita. Ya manusia mungkin lihat jasaku lebih banyak dibanding jasamu. Tiap hari kan aku bantu membajak sawah dengan sapi. Dan juga daging kami bisa dimakan. Ayam pun berkata, daging ayam juga dimakan, hampir tiap hari juga dimakan. Bulu kami pun bisa dijadikan kemoceng. Ya. Nah, lalu sapi berkata, iya tapi kami lebih banyak bekerja, berguna waktu masih muda, masih hidup. Ayam kan lebih berguna waktu sudah mati. Tapi kami hidup dan mati berguna. Lebih hebat kan? Nah, teman-teman lihat benar enggak seperti itu? Benarkah sapi itu lebih hebat, lebih berguna? Padahal enggak juga ya. Tanpa telur ayam coba. Padahal tiap hari mungkin kita bisa ada telur ayam kita campurkan, kita bikin nasi goreng ya. Lalu dari telur ayam kita bisa bikin kue, bikin martabak. Jadi masing-masing sebenarnya punya kegunaannya sendiri. Nah, teman-teman, itu adalah sebuah cerita lucu. Cerita sekedar dongeng. Tapi ini juga mungkin bisa menjadi satu perdebatan manusia yang sering kali membandingkan siapa yang terhebat, siapa yang paling sukses. Orang-orang menilai yang paling hebat harusnya adalah dokter, orang-orang para pemimpin yang di perusahaan, atau
profesor, ya. Mereka lebih hebat dong dibanding coba tukang bangunan, terus ada petani, ada nelayan. Siapa mereka? Mereka tidak ada artinya. Nah, saudara, apakah demikian? Memang orang tertentu yang lebih hebat dari yang lain. Saudara, apakah itu juga yang membuat akhirnya dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mulai iri. Wah, lihat teman yang juara kelas, kita merasa wah kok dia lebih hebat ya dibanding kita. Kita mulai stres, kita mulai gelisah, kita mulai merasa saya memang minder. Saya itu memang bodoh, saya itu memang tidak berguna. Atau di pekerjaan kita mulai melihat wah rekan kerja yang lebih sukses. Kok dia lebih disayang sama bos ya dibanding kita. Atau ketika lihat orang lain bisa memiliki handphone yang bagus, kita lihat wah dia memiliki sesuatu yang lebih. Nah, teman-teman, apakah pandangan seperti itu pun sama dengan yang dipandang oleh Tuhan? Apakah penilaian kriteria kita itu sesuai dengan kriteria Tuhan? Mari hari ini kita lihat bersama bagaimana pandangan Tuhan dan apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki dari setiap manusia. Mari saya ajak kita buka bersama-sama. Kita lihat dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi hari ini saya akan bacakan beberapa ayat. Matius pasal 25, teman-teman bisa baca sendiri di rumah ya sambil mengikuti. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lalu kita loncat ke ayat 20 setelah prosesnya dan setelah tuannya balik. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, lihat ini adalah kisah perumpamaan Tuhan Yesus ya. Kalau kita bisa simpulkan pola perumpamaan Yesus tentang penata layanan ya, bagaimana seorang mengurus apa yang sudah tuannya percayakan. Kita lihat mulai dari awal mulainya dan akhir. Yang pertama adalah penata layan itu mendapatkan tugas, masing-masing dikasih talenta yang berbeda. Lalu yang kedua, sang tuannya itu pergi. Dan setelah sang tuan pergi, penata layan itu bekerja. Setelah itu, setelah mereka bekerja, sang tuan kembali. Dan setelah kembali, dia mengadakan perhitungan dengan mereka dan penata layan mendapatkan upahnya. Nah, saudara, kalau kita bisa di rumah kita coba lihat, coba catat apa yang mereka kerjakan ya. Kita lihat yang pertama, orang yang pertama mendapatkan 5 talenta. Setelah dia bekerja, dia menghasilkan berapa? 2 kali lipat, yaitu 5 kali 2 ya. Lalu ketemu tuannya apa yang tuannya lakukan, yang tuannya katakan kepada dia, satu pujian. Hai hambaku yang baik dan setia. Ya, pujian, kamu telah setia di dalam tanggung jawab yang kecil, maka aku akan memberikanmu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan dengan Tuanmu. Lalu setelah itu dia nantinya juga dapat 1 talenta bonus dari orang yang memiliki 1 talenta yang diambil. Lalu kita lihat orang yang memiliki 2 talenta. Ketika dia bekerja, hasilnya apa? 2 kali lipat juga, yaitu 2 kali 2. Dan apa respon dari tuannya? Sama. Dia mendapatkan pujian, si hamba ini mendapatkan pujian, tanggung jawab. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab lebih besar. Kamu juga akan masuk di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Lalu kita lihat yang ketiga, orang yang dikasih 1 talenta. Lalu apa yang dia lakukan? Berapa hasilnya? Tetap saja 1 ya. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Lalu setelah itu respon tuannya gimana? Celaan, teguran yang didapatkannya. Ada hukuman ya, dan talentanya diambil daripadanya. Nah, teman-teman lihat dari situ, orang yang mendapatkan 5 talenta berlipat ganda, dia mendapatkan pujian yang sama dengan orang yang mendapatkan 2 talenta. Nah, dari sana kita akan lihat sebenarnya apa yang menjadi kesalahan dari hamba yang ketiga, sampai kenapa dia tidak melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya ya. Kesalahan yang pertama adalah dia berpikir negatif, berpikir salah. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir salah tentang tuannya. Nah, teman-teman, suatu kali ada seorang ibu memiliki 2 anak. Lalu anak yang besar ini merasa mama tidak adil. Kalau apa-apa mama selalu membedakan saya dengan adik. Masakan adik saya yang umur 8 tahun selalu lebih enak, kerjaannya lebih sedikit ya. Lalu mamanya bilang, "Oke, kalau gitu besok mama akan berlaku lebih adil." Nah, besoknya mama tugasin setiap anak. Jadi yang besar mendapatkan tugas sapu halaman ruang tamu ya. Lalu yang kecil adiknya mendapatkan tugas juga sapu bagian dapur. Nah, yang besar ini, anak besar mulai merasa wah senang, wah hari ini sama nih, sama-sama sapu, tidak keseluruhan. Biasanya tugasnya lebih berat ya, sekarang sama. Nah, habis itu selesai itu makan siang. Waktu makan siang dia mau dengan senang setelah belajar, terus dia datang. Waktu dia lihat nasinya, dia kaget. Porsi makanannya sama dengan adiknya yang masih sedikit. Dia protes kepada mamanya, Mama tidak adil dong. Mama jahat, ini tidak benar ini. Ini masa saya sama dengan adik gitu. Nah,
Mamanya bilang kan adil, sama dong porsinya. Ya, mau tidak mau ya udah dia makan. Lalu setelah itu sore biasanya dia mau pergi bersama dengan teman-temannya. Kali ini waktu dia mau izin mamanya larang, tidak boleh pergi, kamu masih kecil. Sama seperti adikmu tidak boleh keluar tanpa sepengetahuan atau bersama dengan orang tua. Nah kakaknya ini protes, wah kenapa sih mama gak adil kayak gitu? Mamanya jelaskan, bukankah adil itu adil yang kamu inginkan adalah seperti sama rata, sama porsinya. Adil, justru adil artinya ketika mama memberikan tugas sesuai dengan kemampuanmu. Nah teman-teman begitu juga sama ketika hamba pertama berpikir tuannya jahat, tuannya tidak adil, apakah benar demikian? Kita lihat bagaimana tuannya itu sebenarnya mempercayakan hartanya. Kalau dibilang jahat, lihat tuannya aja mau mempercayakan hartanya kepada dia. Lalu adil, tuannya itu membagi rata berdasarkan kemampuannya, kesanggupannya masing-masing. Karena tuannya tahu bagaimana batas kemampuan mereka. Jadi adil bukan menurut persepsi kita, tapi menurut kesanggupan kita. Karena itu mari teman-teman stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Melihat wah ini lebih tinggi, lebih hebat, lebih diperhatikan. Stop membandingkan itu ya. Mari kita lihat bahwa bagian kita juga adalah bagian yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Lalu kita lihat kesalahan kedua yang dilakukan oleh hamba ini adalah takut menjadi alasan untuk tidak bertindak. Teman-teman, dia takut gagal. Dia katakan dia takut salah, takut nanti tidak menghasilkan ya. Nah, Saudara, apakah benar karena dia takut lalu dia boleh tidak melakukan apa-apa? Lihat waktu tuannya menuntut mereka melakukan tugasnya. Waktu Tuhan mempercayakan 5-2, yang dituntut dari yang 2 berapa? Apakah harus menghasilkan juga 5? Enggak. Tetap yang 2 pun dipuji oleh tuannya. Dengan demikian kita lihat tuannya itu tidak menuntut. Ya, tapi menuntutnya tidak menuntut sesuai dengan semua sama rata. Tapi sesuai dengan yang dipercayakan. Dan tuannya itu tidak membandingkan dengan yang lain. Ya, sekalipun 5-2 dia tidak dibandingkan, kamu kenapa tidak seperti yang 5 itu yang hasilkan banyak? Enggak. 2 ya hasilkan 2 itu sudah bagus. Ya, pujian yang diberikan oleh tuannya. Nah, teman-teman, karena itu mari kita ingat, jangan jadikan ketakutan itu menjadi alasan untuk kita tidak melangkah. Aduh, takut salah, takut gagal. Enggak. Mari kembangkan apa yang kita miliki. Jangan bandingkan dengan orang lain ya. Lalu kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh hamba itu adalah menyembunyikan talenta. Kenapa dia menyembunyikan talenta? Sebenarnya intinya adalah karena dia malas. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Nah, dia merasa mungkin wah ini cuma dikit talentaku gitu ya. Padahal gak ada apa-apanya. Nah teman-teman tahu kalau sebenarnya dikalikan 1 talenta itu sama seperti 10.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Berarti anggap kalau misalnya 1 hari mereka bekerja dapat 15.000 aja. Ya, dapat 15.000, dia sudah bisa dapat berapa? Nah teman-teman coba perhatikan. Sebenarnya jumlah yang diberikan itu ternyata tidak kecil sebenarnya. Jumlah yang diberikan ternyata sebenarnya besar. Ya cukup sebenarnya untuk mengembangkan usaha. Mungkin bandingkannya seperti ada yang diberikan mall, ada yang diberikan supermarket di dalam mall, satu lagi diberikan warung. Warung kan lumayan juga untuk bisa dikembangkan. Tapi intinya adalah dia malas, dia tidak kembangkan ya. Nah, yang Tuhan kehendaki adalah kembangkan talenta yang sudah dipercayakan kepadamu. Nah, teman-teman tahu ini siapa? Bruce Lee ya. Kalau yang pernah lihat kungfu ya. Nah, dia katakan apa? Aku lebih takut kepada orang yang melatih 1 jurus tendangan sebanyak 1000 kali
daripada orang yang berlatih 1000 jurus tendangan sebanyak 1 kali. Itu artinya apa? Buat apa kamu memiliki 1000 jurus tendangan tapi kamu cuma berlatih 1 kali dan kamu tidak mahir? Tapi orang yang sekalipun cuma punya 1 jurus tendangan tapi dengan latihan 1000 kali, pasti dia lebih hebat dibanding orang yang memiliki 1000 jurus tendangan itu. Nah, jadi yang kita harus belajar adalah sebanyak mungkin kita berlatih, berusaha, pasti hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan sesuatu. Mari teman-teman, saya ajak kita melihat sebentar ada cuplikan video ya tentang seorang yang bernama Helen Keller. Teman-teman bisa lihat bersama ya. Keller adalah aktivis sosial yang terkenal di Amerika, bahkan di dunia. Dia juga contoh nyata jika keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Dalam usia belia, Helen harus masuk ke dalam dunia yang gelap dan sunyi. Namun hal itu tak menghalangi dirinya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Awalnya Helen berusaha untuk berbicara, namun tak seorang pun dapat memahaminya, termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini sempat membuat Helen frustasi dan mengamuk. Ketika Keller berusia 7 tahun, Kate, ibunda Keller, memutuskan untuk memberikannya seorang guru sekaligus pengasuh. Atas rekomendasi Alexander Graham Bell yang peduli terhadap anak-anak tunarungu, Keller memiliki seorang pembimbing bernama Anne Sullivan. Sullivan sendiri pernah mengalami hal serupa dengan Keller. Namun setelah menjalani operasi, berangsur ia dapat melihat meskipun tidak sampai pulih benar. Pengalaman itulah yang memicunya untuk menerima tawaran menjadi pembimbing bagi Keller. Sullivan mulai mengoreksi kebiasaan buruk Keller sedikit demi sedikit. Diawali dengan mengejak kata-kata mudah seperti doll atau cake sampai mengajarinya tata krama. Jika Keller melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, Sullivan selalu menghukumnya dengan menolak bicara dengan Keller dalam artian tidak mengejakan kata-kata di tangannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara keduanya semakin terjalin. Suatu hari, Sullivan mengajak Keller ke sumur dan mencoba mengajaknya memompa air. Saat air menyentuh tangan Keller, Sullivan mengejakan kata water di tangannya. Tiba-tiba, sinyal itu dapat dimengerti oleh pikiran Keller. Ia akhirnya paham bahwa air merupakan zat cair yang mengalir di tangannya. Sejak saat itulah kemajuannya semakin pesat. Keller bahkan mewujudkan keinginannya sejak kecil, yaitu merasakan pendidikan di perguruan tinggi. Tahun 1898, ia berhasil masuk ke Cambridge School for Young Ladies, sebelum akhirnya masuk Radcliffe College tahun 1900. Tahun 1904, Keller lulus dengan prestasi cum laude.
Karena pengetahuan dan dedikasinya di bidang pendidikan, Keller dianugerahkan gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di banyak negara. Nah teman-teman, waktu awal lihat cerita dia, anak-anak ini yang sepertinya kok kasar amat ya, keras ya, disuruh duduk diam tidak bisa. Teman-teman tahu siapa anak ini adalah Helen Keller ya, tapi apa yang terjadi? Dia umur 19 bulan mengalami penyakit demam otak sehingga kehilangan penglihatan dan pendengaran. Jadi dia tidak bisa lihat, tidak bisa dengar. Jadi dia tidak tahu. Karena itu ada emosi yang memuncak, dia selalu marah ya. Dia merasa tidak terkendali ya. Saudara, lihat orang seperti ini kalau pandangan umum, apalagi yang menjadi masa depannya. Bagaimana dia bisa memiliki masa depan yang baik? Orang bilang, oh ini pasti madesula, tidak ada pengharapan ya. Tapi ternyata dengan bimbingan keras dari gurunya Anne Sullivan yang melatih dia akhirnya bisa berhasil. Coba bayangkan kalau orang tuanya, khususnya gurunya, tidak dengan kegigihan, satu kali diajarin begitu keras, menentang, tidak mau nurut, lalu dibiarkan aja. Apa yang terjadi? Helen Keller akan menjadi orang yang tersisihkan dan hanya menimbun talenta. Tapi ketika dia bisa melewati proses perjuangan, lihat, ternyata terlihat ada talentanya yang bernilai permata. Permata yang selama ini tersembunyi. Dia akhirnya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berdampak, orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah teman-teman, apa yang dikatakan oleh Helen Keller? Dia mengatakan, saya adalah seorang yang berbeda, tapi saya tetaplah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segala sesuatu, tetapi tetap saya dapat melakukan sesuatu. Dan saya tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang saya bisa lakukan. Artinya, dia katakan memang kita tidak bisa lakukan banyak hal teman-teman. Kita punya keterbatasan, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa lakukan. Dan kalau kita bisa lakukan itu, kita masih tolak, kita akan menjadi orang yang gagal. Tapi kalau kita berusaha, sekalipun hanya satu hal yang saya bisa lakukan, saya kembangkan, dan itu akan membuahkan hasil. Sama seperti orang yang memiliki satu talenta. Ketika dia bertanggung jawab, kalau dia bisa bertanggung jawab, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika dia menutupinya, dia pandang rendah dirinya, dia pandang jahat tuannya orang lain, itu membuat kehancuran dalam dirinya. Apa yang akan kita lakukan teman-teman? Apakah masih ada talenta yang tersembunyi dalam diri kita? Apakah kita mau terus membiarkan talenta kita terkubur? Atau kita mau mencoba melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin saya lakukan? Sekalipun mungkin saya tidak sehebat orang lain, tapi saya punya sesuatu yang khusus. Karena Tuhan menciptakan saya unik, spesial, istimewa. Dan ada sesuatu yang bisa saya kembangkan. Anak yang buta, yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar saja, bisa melakukan sesuatu. Apalagi kita yang diberikan oleh Tuhan segala berkat jasmani kita. Mari teman-teman, buang pikiran negatif kita, kembangkan talenta kita. Maukah kita pada akhir ketika kita bertemu dengan Tuhan, biarlah ini menjadi satu kerinduan kita. Ketika Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sudahkah Anda menjadi pelayan yang setia dan bertanggung jawab? Mari kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Bersyukurlah dan jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, Engkau sudah berkata-kata kepada kami, suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah unik, istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberikan talenta atau kemampuan oleh Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk mengembangkannya. Jangan biarkan kami berpikir negatif, berpikir jahat, berpikir orang lain tidak adil, Tuhan tidak adil. Padahal sebenarnya kamilah yang sebenarnya takut dan kamilah yang sebenarnya malas tidak mau mengembangkannya. Karena itu Tuhan tolong kami sehingga kami mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.